Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu tentang at-tasyriku fin niyat, yaitu tentang fikih menggabungkan 2-3 niat dalam satu perbuatan. Pada kajian kita yang lalu kita sudah membahas kategorisasi menurut Imam As-Suyuti tentang bagaimana menggabungkan niat untuk satu ibadah. Jadi ada yang boleh digabung niatnya, terutama sekali niat yang tidak berhubungan langsung dengan ibadah, seperti niat melakukan puasa, tetapi juga ada niat untuk supaya sehat, supaya diet. Maka itu dibolehkan dalam agama karena niat dietnya tidak mengganggu ibadahnya. Tetapi pada bagian yang lalu juga dijelaskan ada ibadah justru merusak kalau digabung dengan 2 niat, seperti penyembelihan dengan atas nama niatnya untuk kemusyrikan, juga melakukan kurban, maka kurbannya batal. Ada niat yang hanya satu ibadah yang sah, seperti melakukan haji dan juga berniat umroh. Bahkan Imam As-Suyuti begitu menjelaskan sampai 5 kategori. Pembahasan itu sebenarnya kita ingin pakai ketika membahas tentang ibadah-ibadah yang sifatnya sunnat, karena kemungkinan terjadi penggabungan niat dalam satu ibadah itu bisa terjadi tabrakan, khususnya dalam ibadah-ibadah yang sunnat. Maka pada maghrib yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salat-salat sunat. Sebelum membahas satu persatu, ini dalam catatan saya pernah kita bahas 2 salat-salat sunat, tetapi malam ini kita melakukan pendalaman untuk melakukan pengelompokan salat-salat sunat. Paling tidak salat sunat itu biasa diistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah nafilah, salat nafilah. Jadi nanti bapak dan ibu-ibu kalau menemukan istilah salat nafilah, maka yang dimaksud itu adalah salat sunat. Makanya dalam Al-Quran waktu bicara tentang salat tahajud itu tidak disebutkan sebagai salat sunnat, tetapi Al-Quran memberikan bahasa dengan nafilah, tambahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebahagian dari waktu malam itu, fatahajjad bihi, lakukanlah salat tahajud, nafilatan laka, sebagai tambahan bagi kamu.
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tambahan tahajud itu, salat tambahan itu menyebabkan ayyab'atsaka rabbuka, nanti Tuhanmu itu akan mengangkat engkau maqaman mahmuda, di tempat mahmud. Mahmud itu diterjemahkan oleh Kementerian Agama tempat yang mulia. Kata mahmud ini yang dalam kajian-kajian ulama-ulama sufi, mahmud itu dari akar kata Muhammad, hamida Muhammad. Maka mahmud itu untuk tingkat di dunia, mahmuda itu tingkat yang tinggi. Dia sampai Rasulullah itu kan istilah pemberian nama kan dua. Ada yang dulu sebelum Muhammad, ada yang menyebut Ahmad. Ahmad itu dari Hamidah juga. Muhammad juga dari Hamidah. Jadi kalau Al-Quran menyebut maqam mahmuda, itu maqam yang tinggi. Jadi kita semua ini sama-sama melakukan salat-salat fardu. Tambahan dari salat fardu itu disebut dengan nafilah. Jadi bukan salat fardunya yang dilakukan berkali-kali, karena salat fardu itu tidak boleh ditambah-tambah. Kalau asar 4 rakaat, maka biar bagaimana kuatnya seseorang, sehatnya seseorang, tidak boleh melakukan asar 2 kali, tidak boleh melakukan asar 3 kali. Maka tambahan dari ibadah fardu itu, salat fardu disebut dengan nafilah. Nafilah itu inilah yang nanti oleh ulama fikih disebut dengan salat sunat. Salat sunat ini itu yang pertama tadi tambahan. Yang kedua, dia akan menyempurnakan salat-salat fardu kita. Jadi sunat itu tidak boleh dipandang enteng, karena nanti ketika kita dihisab di hari kemudian, maka yang pertama diperiksakan salatnya. Awwalu ma yuhasabul yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di hari kiamat itu yang pertama ditanya, itu pertanyaan pertama itu salat, Pak. Kalau sudah salatnya tidak beres, kira-kira tidak ditanya lagi yang lain, Pak. Makanya salat itu miftahun. Kuncinya kebaikan itu ada di salat. Jadi kalau tidak punya kunci, biar apa isinya itu lemari, tidak bisa dinikmati. Makanya dulu waktu dibangun masjid raya, direnovasi dari bangunan lamanya yang sudah puluhan tahun, Masjid Raya Makassar, itu banyak sumbangan, dan sumbangan itu datangnya bukan hanya dari orang muslim, tetapi juga dari saudara-saudara kita non muslim, karena daerah situ kan banyak non muslim. Setelah itu Guru Sanusi Baco masih hidup, ditanya, bolehkah menerima? Guru Sanusi bilang boleh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana itu statusnya nanti di akhirat? Jadi sudah boleh tanya. Nah bilang, siapa tahu masuk surga itu Cina ya kalau menyumbang, Pak. Nah bilang Guru itu kebaikan yang dia lakukan tetap tercatat sebagai kebaikan, tetapi di akhirat dia tidak bisa nikmati, karena kuncinya menikmati kebaikan itu ada di syahadat dan salat, Pak. Jadi saat itu Guru Sanusi rahimahullah itu memberikan contoh, kalau ada lemari pakaian, kita isi pakaian itu dengan pakaian yang bagus-bagus, Pak. Tapi lemari pakaiannya kan lemari kaca. Waktu kita mau pakai, maka harus ada kuncinya. Nah ini mereka tidak punya kunci menikmati.
Maka dihubungkanlah dengan hadis itu, nanti yang pertama dihisap di hari kemudian adalah salat, Pak. Bapak-bapak biar banyak kebaikan, Pak. Ada juga di kompleks saya, karena dia keamanan, dia bilang, Ustadz, saya memang tidak salat, tapi gara-gara saya kita bisa bangun tahajud, karena enak tidur tak, ku jagai depan rumah tak. Kalau saya tidak jaga nanti tidak bisa kita bangun karena was-was kita terus. Saya bilang betul juga, berarti kita banyak kebaikan tak? Banyak kebaikan tak, tetapi kebaikan itu terdeposito begitu, terdeposit masuk ke jaring amal kita, tetapi nanti di akhirat kebaikan itu nanti bisa bermanfaat kalau kita punya kuncinya, dan kuncinya itu adalah di syahadat dan salat. Maka amal-amal yang lain itu tidak bisa dinikmati kalau di salatnya sudah minus, Pak. Kata Rasulullah, nanti setelah salat itu dianggap beres, beresnya itu nanti dengan hitungan-hitungan, makanya disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Mungkin dalam paham-paham filsafat itu nanti dihisab dulu kalau ada kekurangannya. Tetapi Bapak-bapak, kita umat Islam ini luar biasa. Semua kita punya kewajiban, tetapi Allah masih menciptakan peluang. Kalau ada yang salah di kewajiban itu, ada yang kurang dalam pelaksanaan kewajiban, maka kita ada nafilah, ada tambahan yang menutupi kekurangan-kekurangan itu. Maka waktu kita dihisab oleh Allah, itu ketika ada kekurangannya salat wajib kita, Allah perintahkan kepada malaikat, carikan itu ibadah-ibadah sunnatnya, salat-salat sunnatnya. Maka orang yang tidak punya salat sunnat, maka biasanya dia akan rugi karena tidak tertutupi kekurangannya. Nah, inilah sampai disebut dengan sunnah yang pertama nafilah, sunnat ibadah salat sunnat yang kedua adalah penyempurna. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini nanti kita dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu itu membagi 4 kategori salat-salat sunat. Ini nanti ada yang berlaku, Bapak perhatikan, kalau sudah membahas 4 ini baru ketahuan, karena nanti ada beberapa waktu yang tidak boleh ada salat di situ. Ada jamaah bertanya, Pak, kita ini dimakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan salat ketika matahari terbenam, karena itu dulu sebelum Islam datang ada kepercayaan penyembahan ke matahari. Maka kemudian setelah Islam datang, Nabi melarang melakukan salat pada saat matahari sedang muncul-munculnya begitu. Jadi sebelum bulat mataharinya, dia proses muncul nih di ufuk, di Fajar sana di timur. Kalau proses ini itu waktu yang ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nanti sempurna baru boleh salat. Setelah itu pada saat tegak lurus matahari di atas, nanti condong mulai bergerak ke barat, baru masuk waktu duhur kan. Setelah itu nanti juga dimakruhkan salat ketika matahari proses terbenam di ufuk sana. Jadi sudah mulai tenggelam masuk sampai terbenam seluruhnya. Kalau sudah terbenam seluruhnya, itu berarti sudah masuk maghrib. Terbenam tapi masih merah. Masih merah berarti masih ada cahayanya di ufuk di barat sana. Kalau sudah hilang itu yang merah, baru masuk salat isya. Jadi
Ada jamaah bertanya, Ustaz, itu kalau kita masuk ke masjid kan mau salat maghrib duluan kita datang, kan ketemu dengan proses itu terbenamnya matahari. Nah, apakah di situ boleh salat sunat atau tidak? Karena nanti bertentangan dengan fikihnya, dimakruhkan untuk melakukan salat sunat. Nah, pertanyaan itu muncul karena kategorisasi tentang salat sunat itu dianggap satu macam, Pak. Makanya Wahbah Zuhaili itu sebelum masuk ke pembahasan salat sunat itu terlebih dahulu membagi 4. Satu, macam yang kategori yang pertama adalah salat sunnah muakkad. Dua istilah ini, Pak, hampir mirip kalau dijadi bahasa Indonesia, tapi kalau dibaca bahasa Arabnya kentara sekali. Salat sunnah itu ada muakkad, kaf dan dal. Itu salat sunnah muakkad itu artinya salat sunnah yang dipentingkan, hampir jadi kewajiban. Seandainya tidak dijelaskan oleh Rasulullah, maka salat sunnat itu dianggap kewajiban oleh sahabat. Maka karena Nabi pernah meninggalkan satu kali, atau Nabi pernah menjelaskan bahwa itu bukan kewajiban, maka turun derajatnya, namanya muakkad, kaf dan da. Untuk kategori ini namanya salat sunnah muakkad, dari kata waktu, wakat. Kalau tadi ka'dun, ka'ada, muakkad, kuat. Ini muakkad, jadi waktu, jadi kata waktu. Jadi ada salat sunat yang berkaitan, dihubungkan langsung dengan waktu. Jadi pelaksanaannya bukan masalah tempat, bukan masalah kejadian, tetapi pelaksanaannya tentang waktu. Jadi dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kalau sudah masuk waktu itu, sudah boleh melakukan salat sunat itu. Yang mana contohnya salat sunat berkaitan dengan waktu, seperti duha, salat sunat witir, salat sunat syuruk, salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat sunat zawal. Zawal itu ketika hampir duhur, Pak. Jadi itu waktu, Pak. Kalau duha kan ada waktunya. Tidak boleh melakukan salat duha di tengah malam. Maka duha itu namanya waktu duha. Jadi waktu duha itu pagi, ada yang menyebut pada saat matahari sudah terbit. Kemudian ada yang menyebut sampai dengan waktu pelaksanaan salat zawal. Ada yang menyebut sampai dengan waktu salat duhur. Jadi duha itu persoalan waktu, Pak. Makanya salatnya disebut dengan salat duha karena waktu. Salat witir, witir itu juga berkaitan dengan waktu. Maksudnya witir itu kita sudah selesai salat wajibnya pada malam hari. Berarti witir itu nanti setelah salat isya. Nanti bapak-bapak kalau membaca nanti sunnah rawatib itu dalam kitab-kitab fikih biasa ada yang menyebut ganjil, Pak. Jadi waktu membahas jumlah rakaat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, ada yang menyebut 17, Pak. Cari-cari kenapa bisa ganjil. Nah, rawatib rata-rata 22. Rupanya ada di bab agak jauh dari bab pembahasan rawatib. Ketika membahas salat witir, itu baru dijelaskan. Sahabat itu begitu hati-hati sampai rawatibnya ditutup lagi dengan witir. Karena sahabat itu khawatir sekali jangan sampai kebablasan tidur dan tidak mendapatkan witir, Pak. Sampai kemudian dalam riwayat itu disebut 17. Oh, ada witirnya satu. 16 sebenarnya tapi ditambahi witir, tapi waktu membahas salat rawatib itu disebut 17. Jadi witir itu nanti setelah
setelah salat Isya, Pak. Kemudian salat syuruk karena bertepatan dengan isyraq. Isyraq itu ada yang menyebut isyraq itu masuk waktu duha awal. Ada ulama yang menyebut isyraq itu sebelum duha, Pak. Makanya ini agak ketat di sini. Yang isyraq sebelum duha itu biasa yang tepat-tepat, Pak. Sekarang ini 6:05. Kalau tidak salah tadi subuh, tadi pagi 6:05 itu isyraq, Pak. Itu jamaah pengajian subuh biasa terbagi dua itu kalau isyraq, Pak. Karena ada yang menganggap isyraq itu sebelum duha. Maka itu biar kita ceramah kalau lewat 1 menit itu pasti pergi salat itu, Pak. Saya bilang tidak apa-apa, itu berarti punya pandangan isyraq itu syuruk itu sebelum duha. Tapi ada juga ulama yang menyebut syuruk itu adalah waktu duha awal. Sudah masuk, pokoknya sudah terbit matahari, itu sudah waktu duha. Tetapi duhanya duha awal namanya. Kan nanti di kajian-kajian tentang keutamaan salat duha kan dibagi 3, Pak. Nanti duha itu Bapak bisa membaca salat duha itu kan dibagi 3. Satu, ada duha awal, ada duha wasat di waktu tengahnya, ada duha akhir. Kira-kira duha awal itu waktu isyraq sampai dengan jam 8 sampai jam 10. Duha tengahnya 10 sampai jam 11. Kira-kira begitu, Pak. Masing-masing ini ada faidahnya. Ada faidahnya. Duha awal untuk apa, duha tengah untuk apa, duha akhir untuk apa. Masing-masing di situ ada penjelasan ulama, tergantung cara kita menghayati salat duha itu. Ya nanti tidak semua salat duha itu fungsinya untuk rezeki. Untuk rezeki itu ada di tempatnya di duha akhir. Di duha akhir. Nanti katanya yang mau dapat jodoh di duha awal. Jadi bahaya, Pak. Bahwa ibu-ibu kalau ada suaminya yang rajin duha awal, jaga-jagai doanya. Nanti minta jodoh lagi. Jadi untuk anak-anak muda itu di duha awal bagus. Ini anak-anak muda yang belum menikah, itu duha awal pembuka, salah satu fungsinya dia pembuka jodoh, Pak. Jangan bapak-bapak mungkin bagus duha tengah, isyraq dulu baru duha. Cuma masalahnya syuruk itu kan berat persyaratannya, toh. Syuruk itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berjamaah di masjid, Pak. Man shalla subhi, kata Rasulullah, atau dikatakan siapa yang salat subuh rakaat ini jama'atan fil masjidi, berjamaah di masjid, zumma qa'ada, setelah dia berjamaah di masjid, dia duduk di tempat berjamaahnya hatta tatla asy-syams, sampai terbitnya matahari, Pak. Jadi syuruk itu kalau Bapak saya lihat ada pengajian subuhnya. Pengajian subuh itu bagus kasih kena syuruk, Pak. Jadi sekarang 6:05 minta ke Pak Ustadz, Pak Kiai, minta sampai dialog sampai jam 6:05. Setelah masuk jam 6:05, di situ kan thumma qa'ada yazkurullah, setelah dia salat subuh, dia berjamaah di masjid, duduk mengingat Allah, berzikir, boleh berzikir dalam bentuk wirid, boleh berzikir dalam bentuk mengaji, boleh berzikir dalam bentuk taklim. Setelah itu duduk di tempatnya, tidak pindah dari tempatnya di masjidnya hatta tatla asy-syams, sampai terbitnya matahari. Kemudian dia melakukan sunnah isyraq atau syuruk 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Dia akan mendapatkan, ada yang meriwayatkan umrah, ada yang meriwayatkan hajjan,
taman. 3 kali Rasulullah menyebut dia pulang ke rumahnya dapat pahala haji yang sempurna. Jadi syuruk. Jadi bedanya syuruk dengan duha, syuruk itu ketat persyaratannya, dia berhubungan dengan pelaksanaan salat subuh. Jadi yang salat sendiri di rumah tidak bisa syuruk, Pak. Hanya bisa salat duha. Berbahagialah kita yang bisa salat berjamaah subuh, karena ada salat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berjamaah di masjid. Kita bisa karena berjamaahnya di masjid. Setelah itu ini syuruk juga berkaitan dengan waktu. Jadi muakkad itu Bapak dan Ibu-ibu, ini untuk menikmati rasa melaksanakan salat. Ada salat sunat yang berkaitan dengan waktu. Itu artinya ada penghargaan Allah pada waktu-waktu itu. Ada fadilah yang ingin kita capai pada waktu-waktu itu. Maka Bapak Ibu, kalau melakukan salat sunat muakkad itu, perhatikan niatnya salat sunatnya, kemudian hadapan batin kita itu ingin mengambil faidah waktu. Faidah waktu. Yang kedua, salat sunat namanya zu sababin mutaqaddimin. Zu sababin mutaqaddimin itu berkaitan dengan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya salat sunat tahiyatul masjid, itu bukan sunat muakkad, sunat yang berkaitan dengan waktu, bukan. Tahiyatul masjid itu berkaitan dengan keadaan kejadian karena kita masuk masjid. Jadi kapanpun kita kalau sudah masuk masjid, ada fadilah kita melakukan salat sunat namanya sunat tahiyatul masjid. Pokoknya masuk di masjid. Yang paling enak ini yang tinggal di masjid, Pak. Setiap masuk masjid bisa dapat kebaikan tahiyatul masjid, toh. Jadi kalaupun misalnya rapat jam 9 pagi, rapatnya di masjid, kalau mau ambil faedahnya jangan pakai celana pendek pergi rapat di masjid, Pak. Karena ada di situ susababin mutaqaddimin. Ada salat sunat yang berkaitan dengan kejadian. Jadi ini salat sunat ini tidak berhubungan dengan yang tadi yang makruh dan haram salat, Pak, matahari itu. Jadi kalau bapak-bapak masuk di masjid sebelum azan, berarti itu pada proses turunnya terbenamnya matahari itu, Pak. Nah, kita masuk di masjid itu kan ada sunat karena sababin mutaqaddimin, Pak. Ada sunat yang berkaitan, maka ini yang tidak apa-apa, Pak. Yang dilarang itu sunnah mutlak, nanti di kategori keempat. Karena kita masuk di masjid, misalnya masuk di masjid jam 6:15, itu pas-pas lagi turun-turunnya tuh matahari. Sekarang 6:15, berproses kurang lebih 6 menit, turun baru kemudian azan maghrib. Berarti yang bapak masuk pada saat bunyi masjid itu proses, Pak. Maka ini jangan lagi disebut tidak boleh salat sunat, bilang karena ada matahari sementara turun-turun. Yang disebut tidak boleh itu salat sunat muakkad, salat sunat mutlak yang tidak ada sebab apa-apa. Karena ini ada sebabnya, maka tidak berhubungan dengan larangan-larangan waktu-waktu tertentu. Jadi kapanpun kita masuk ke masjid, silakan lakukan salat sunat tahiyatul masjid. Ada kejadian susababim mutaqaddimin itu ada kejadiannya. Yang kedua yang dimasukkan kategorinya Wahbaz Zuhaili itu adalah sunnah wudu. Ini agak kurang masyhur
karena biasanya yang melakukan ini yang selalu menjaga wudunya, Pak. Kita ini agak berat menjaga wudu, dan kalau ada yang bisa menjaga itu yang diamalkan misalnya oleh salah seorang sufi, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu tidak pernah putus wudunya. Wudunya rusak, perbaharui lagi. Wudunya rusak, perbaharui lagi. Ini juga dalam kehidupan Rasulullah, salah satu peristiwa Isra Mi'raj itu kan, Nabi ketika berada di dalam surga diperlihatkan oleh Allah, itu Rasulullah mendengar langkah kaki Bilal, Pak. Karena itu biasa kalau kita satu rumah akrab dengan seseorang kan cara melangkahnya itu dihafal, Pak. Saya kalau di rumahku ku tahu di atas ini yang jalan siapa, karena ketahuan tuh cara langkah kita masing-masing berbeda. Nabi itu mendengar langkah kaki Bilal sudah di surga. Nah, Bilal belum meninggal. Jadi waktu pulang dari Mi'raj itu Rasulullah mewawancarai Bilal. Kenapa? Apa amalanmu memang dibanding dengan sahabat yang lain? Mengapa Allah memperdengarkan langkah kakimu sudah ada di surga, nah engkau masih hidup, Bilal? Kata Bilal, tidak ada apa-apa, Pak. Sama dengan sahabat yang lain. Tapi ada satu yang saya selalu jaga, ya Rasulullah. Saya tidak pernah berwudu kecuali menambahkan dengan salat sunnah wudu 2 rakaat, Pak. Itu rupanya yang menjadikan Bilal digaransi oleh Allah, Pak. Sudah ada tempatnya di surga, bahkan sudah ada langkah-langkah kakinya, baru orangnya masih hidup, Pak. Susababim mutaqaddimin itu seperti salah sunnah wudu tadi, tahiyatul masjid, wudu, salah sunnah hifzil Quran. Nah, ini untuk bapak-bapak dan adik-adik penghafal Al-Quran. Di sekolah-sekolah penghafal Al-Quran, di pesantren penghafal Al-Quran, salah satu yang digiatkan itu adalah salat sunnah hifzil Quran. Ada yang melakukan nanti setelah khatam 30 juz, ada yang melakukan setiap khatam 1 surah. Itu langsung dikancing setelah mendaras murajaah 3 kali, dan tidak ada salahnya langsung biasa diminta oleh gurunya salat sunat hifzil Quran 2 rakaat, supaya hafalannya terjaga. Jadi ini bedanya, Pak, belajar ilmu lain dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu ada penjaganya. Jadi penjaganya itu salat sunat hifzil Quran. Jadi dia ditutup. Biasanya yang begini awet, Pak, hafalannya. Bapak-bapak juga bisa begitu, Pak. Kalau sudah hafal An-Naba amma yatasaalun sampai terakhir 3 kali diulangi tidak ada misalnya, langsung berdiri salat sunat, Pak. Itu artinya ada kejadian yang kita dibolehkan melakukan salat sunat. Salat sunat 2 rakaat untuk salat sunnah hifzil Quran. Niatkan saja hifzil Qurannya supaya awet dalam pikirannya. Kemudian istisqa, meminta hujan, kemarau panjang dan lain-lain sebagainya. Jadi ada salat sunat yang berkaitan dengan waktu-waktu kejadian-kejadian. Yang ketiga, salat sunat susababin mutaakhirin, Pak. Belum kejadian tapi kita menginginkan sesuatu, itu bisa dipercepat dengan salat sunat. Jadi ada keinginan kita, tidak cukup dengan doa-doa biasa, tetapi ini bisa diantar, dijembatani dengan salat-salat sunat, Pak. Apa itu susababim mutaakhirin? Misalnya kita berada dalam pilihan yang sulit nih. Maukah berdagang, dagang A, dagang B, dagang C, menjual A, B, C, D.
Yang mana bagus? Sudah dianalisa 50-50. 50-50 itu berimbang, Pak. Bukan 50-50-nya di warkop itu. Kalau di warkop Nabi bilang 50-50, kau 70 saya 30. 50, itu bukan 50-50, Pak. Nabi bilang dibagi-bagi katanya. 50-50 itu berimbang, Pak. Mau menikah dua perempuan sama-sama baiknya. Itu karena kita tidak bisa menentukan, maka supaya pilihan kita tidak didominasi oleh nafsu, tidak didominasi oleh akal, maka setiap pilihan itu diantar dengan istikharah. Berarti susababim mutaakhirin itu salat sunnat yang mengarah kepada memohon kepada Allah memperlancar, Pak. Jadi ada salat sunat begitu. Jadi nanti Bapak ada rasa itu setiap salat sunat. Salat sunat apa ini? Waktukah atau peristiwakah atau sesuatu yang diinginkan? Nanti rasanya beda-beda itu, Pak. Beda-beda. Jangan salat sunat misalnya nih. Salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid peristiwa karena menghormati masjid. Tetapi waktu salat sunat tahiyatul masjid lebih dominan keluhan pribadinya ke Allah. Nah, itu salah posisi itu, Pak. Salat sunat tahiyatul masjid biar dulu. Salat sunat itu fungsinya menghormati itu masjid, Pak. Mungkin kalau ada permintaan lain mungkin iya, tapi yang lebih dominan itu penghormatan ke masjid. Ini biasa banyak kejadian, semua rata, Pak. Sunnat tahiyatul masjid permohonannya keluhan kepada Allah. Sunnat rawatib keluhan kepada Allah. Duha juga keluhan kepada Allah. Tahajud juga keluhan. Karena tidak memahami kategorisasi salat-salat sunnat itu, Pak. Jadi ada yang jadi jembatan, Pak. Misalnya nih, tahiyatul masjid itu penghormatan ke masjid, toh. Nah, kita dalam sunnatullah itu siapa yang menghormati apa yang dihormati oleh Allah, maka Allah akan menghormati dia, toh. Kan begitu. Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita salat di dekatnya Ka'bah, nilainya itu dilipat gandakan. Allah berikan kemuliaan kepada kita. Orang tua, Pak. Orang tua itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau mau dimuliakan oleh Allah, bapak dan ibu-ibu yang masih punya orang tua, anak-anakku yang punya orang tua, kalau mau dimuliakan oleh Allah, muliakan orang tua. Itu jembatannya. Jembatannya. Falsafah Bugis itu dia bilang begini, Pak. Orang tua, kebetulan orang tua perempuan, aji perempuan umi saya itu Bugis, Pak. Dia bilang begini, kalau kau mau jadi raja, nak, maka perlakukan orang tuamu seperti raja. Kalau kau mau jadi apa saja, perlakukan orang tuamu seperti itu, karena ridanya Allah ada di situ. Karena Allah menitip orang tua itu sebagai makhluk yang dimuliakan. Maka kita sangat berdosa kalau Allah sendiri yang muliakan, terus ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bayangkan Tuhan yang angkat, Pak. Tuhan yang hormati, tiba-tiba kita tidak menghormati apa yang dihormati, Pak. Jangan Tuhan, kita mau, Pak, kita saja. Kalau ada barang-barang tak disuka sekali, dihargai sekali, tiba-tiba ada orang yang injak-injak, Pak. Berarti tidak berimbang, toh, maka perlakuan kita seperti itu. Jadi waktu salat itu ikutkan, Pak. Ini salatnya jenis apa nih? Supaya ada rasa yang ikut pada saat kita melakukan salat. Salat susababim mutaakhirin itu seperti juga salat taubat dan salat-salat sunnah yang lainnya. Yang terakhir, salat sunnah mutlak.
Salat sunnah mutlak itu ini yang bebas, Pak. Yang bebas. Tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh kejadian, tidak terikat oleh keinginan-keinginan yang akan datang. Namanya salat sunnah mutlak. Karena dia bebas, tidak ada ikatannya, maka inilah yang nanti berhubungan langsung dengan waktu-waktu haram salat, waktu-waktu makruh. Jadi yang tidak boleh itu adalah salat sunat mutlak dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Rasulullah. Jadi satu kategori itu yang bertabrakan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ini salat sunat kalau kita menganggap nafilah, maka 4 kategori ini perhatikan. Kalau dia berbicara waktu, maka kita ingin mengambil kemuliaannya itu waktu. Kalau dia berbicara kejadian atau peristiwa, kita ingin mengambil kemuliaannya peristiwa itu. Kalau salat sunat susah babi mutaakhirin, berarti ada keinginan, maka salat sunnahnya kita jadikan jembatan untuk kemudian jembatan itu Allah mewujudkan keinginan kita. Kalau tidak ada hubungannya dengan yang 3, maka ulama fikih menyebut dengan salat sunnah mutlak. Nah, sedikit lagi tentang rawatib. Rawatib itu di salah satu hadis kan ada yang menyebut 10 rawatib qabliyah dan ba'diyah. Jadi ada yang protes, Pak. Di hadis itu kan 2 rakaat sebelum duhur. Ini yang hitungan 10, Pak, di riwayat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, berat 6. 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh, 10, Pak. Itu di salah satu hadis. Terus ada yang bilang, di ulama fikih itu ada yang menyebut 17, Pak. Rupanya ini yang definisi ini penting diperkuat, Pak. Apa itu sunnah rawatib? Apa itu qabliyah dan ba'diyah, Pak? Jadi rawatib itu dari kata rawatib, tartib. Biar sudah jadi bahasa Indonesia atau tertib. Rawatib itu salat sunat yang berkaitan, yang berhubungan dengan salat fardu. Jadi tidak ada rawatib kalau tidak ada salat fardu. Maka disebut salat sunnahnya dengan istilah rawatib. 2 yang mengikuti salat fardu, rawatib qabliyah, qablah sebelum, dan rawatib ba'diyah setelahnya. Ini qabla itu sebelum dan ba'diyah ba'da setelahnya, ba'diyah. Jadi nanti niat, Pak, qabliyah kalau sebelum, ba'diyah kalau setelahnya. Kalau ba'da kan sudah mana setelah. Jadi kalau sudah pakai ba'da jangan lagi tulis setelah. Biasa undangan rapat setelah ba'da duhur. Setelah ba'da duhur sudah double itu, karena ba'da artinya setelah. Nah, ada ulama yang menggabungkan rawatib juga memisah dengan qabliyah dan ba'diyah, Pak. Jadi rawatibnya berhubungan langsung dengan salat wajibnya, ba'diyahnya, qabliyahnya tidak berhubungan langsung, Pak. Maka bapak-bapak yang diberikan waktu luas, misalnya subuh nih, kalau di hadis itu kan 2 rakaat sebelum subuh toh. Tapi kalau kita dikasih waktu 10 menit, apa mau dibikin? Daripada mengantuk, maka lakukan qabliyah saja. Tidak apa-apa menambah qabliyah toh.
Tidak apa-apa menambah qabliyah. Maka di dalam An-Nawawi itu dan Abu Suja itu matan targhib itu dijelaskan 17 rakaat. Bahkan dia masukkan ba'diyah itu dimasukkan witirnya, karena witir itu dilakukan setelah salat isya, Pak. Maka hitungannya ganjil 17 Abu Suja. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ada juga yang mengelompokkan yang 10 itu namanya rawatib muakkad, rawatib yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tambahan-tambahannya 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur kan. Itu juga disebutkan dalam hadis, walaupun di hadisnya itu tidak disebutkan yang mana itu yang 10, tapi di hadis kan disebutkan man hafaza ala arba'i raka'atin qabla dzurri wa arba'i ba'daha haramahullahu 'alan nar. Siapa yang menjaga merutinkan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah haramkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Berarti di hadis itu, hadisnya Tirmizi, 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelahnya. Sekarang terakhir, bisakah melakukan 4 rakaat sekaligus? Boleh, Pak. Boleh melakukan 4 rakaat, tetapi mayoritas ulama kita menjelaskan untuk rawatib sangat dianjurkan dua-dua rakaat. Kenapa? Karena rawatib itu nanti bertabrakan dengan waktunya, makanya niatnya di 2-2 rakaat, Pak. Mulainya di 2-2 rakaat. Jadi kalau kita dikasih waktu maghrib, sebelum maghrib boleh, karena maghrib itu kan juga ada rawatib qabliyahnya toh. Jadi begini, ada hadisnya begini. Kunna bil Madinati, kata sahabat, kami dulu di Madinah. Waktu di Madinah, fa iza azanal muazzinu li salatil maghribi, kalau orang sudah azan salat maghrib, katanya ibtadarus sawari, maka itu sahabat-sahabat senior bertebaran mencari tiang, Pak. Dulu masjid banyak tiangnya, Pak. Ibtadaru bisawari, dia cari semua tiang, sampai dalam riwayat itu fayarkauna rakaataini hatta inna rajulal gharib, sahabat itu melakukan 2 rakaat sampai satu waktu ada orang yang datang setelah azan, kaget, la yadkhulul masjidah fayasibu anna salata kada kudia. Masuk ke masjid itu, kaget itu orang yang baru datang, sudah mi orang salat maghrib, karena dikira salat ba'diyah semua ini sahabat. Ternyata pada saat itu belum maghrib, belum dilakukan maghrib. Berarti dulu itu salat sahabat itu salat qabliyahnya maghrib ada 2 rakaat, Pak. Tapi ada juga masjid yang tidak memberikan peluang 2 rakaat, dia bilang sempit ke waktunya. Kesempit ke memang waktunya kalau ikamat pi baru masuk ke, Pak. Tapi kalau sebelum azan ada memang makit duduk, justru buru-buru kalau tidak dikasih salat rawatib, sunnah rawatib qabliyah toh. Jadi jangan berpedoman sama orang yang mau instan, Pak. Pokoknya masuk di masjid harus mi imam sudah siap, Pak. Ini biasa begitu. Lamanya lama karena tidak terbiasa, Pak. Tapi bapak-bapak yang menunggu sebelum azan, Pak, singkat itu kalau 10 menit, Pak. Karena kita terkondisi jiwa kita yang merasa lama itu yang sudah azan pi baru masuk, Pak. Masih ada 5 menit berdiri. Lama memang kalau berdiri, Pak. Kenapa kita tidak salat? Jadi rawatib qabliyah itu tidak disebutkan di hadis riwayat Bukhari, tetapi disebutkan pada hadis-hadis riwayat yang lain. Saya kira demikian sedikit kita membahas rawatib. Nanti pertanyaannya minggu depan. Saya lupa 41 Pak, yang ternyata kukira 51.
Jadi saya kira demikian. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita 4 kategori salat sunnat. Ikutkan rasa, ikutkan tujuan dengan kategori yang 4 itu. Insya Allah lebih enak salatnya Pak, lebih enak salatnya. Salat waktu, salat karena ada kejadian, salat karena ada tujuan permintaan, dan salat karena salat sunat mutlak. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan memohon berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup pengajian ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Amin amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.